KPK menetapkan Emir Syah Sattar, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia periode 2004 hingga 2014 sebagai tersangka kasus dugaan suap bernilai fantastis. Tidak hanya itu, ini menjadi kasus suap lintas negara pertama yang dibongkar oleh KPK. Lantas seperti apa modus suap yang melibatkan grup holding multinasional Rolls-Royce asal Inggris ini? Lalu menjadi menarik untuk kita telisik nilai kekayaan Emir Syah Sattar pada periode tersebut. Skandal Rolls-Royce Emir Syah Sattar. Saya ulas selengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama bahwa ternyata Rolls-Royce itu yang kita kenal biasa dengan mobil mewah ya, dengan harga yang fantastis. Ternyata mereka juga memiliki entitas bisnis dari grup holdingnya untuk memproduksi mesin jet. Dan itulah yang akhirnya menjerat Emir Syah Sattar yang kemudian mengharuskan dia statusnya naik menjadi tersangka oleh KPK. Lalu saya akan melihat selanjutnya apa sebenarnya yang dimaksud dengan suap Rolls-Royce. Rolls-Royce itu punya dua entitas bisnis. Ada Rolls-Royce Motors, itu yang memproduksi mobil-mobil mewah, yang biasanya kalau yang punya mobil pasti cewek ataupun siapa-siapa yang di sebelahnya itu pasti kece banget ya. Ya iyalah, harganya juga kita tahu berapa. Tapi ternyata mereka juga punya entitas bisnis yang memang memproduksi mesin jet, yaitu Rolls-Royce PLC namanya. Semuanya berbasis di Inggris, kita lihat bersama. Ini adalah mesin jet dan Rolls-Royce sendiri memang ternyata untuk memuluskan bahan-bahan ataupun juga produk-produknya masuk ke negara-negara ini, terutama negara-negara yang memang memiliki bisnis aviasi. Kita lihat bersama, mereka menyuap, mereka menghalalkan segala cara, salah satunya ada menyuap ke negara-negara yang ada di hadapan Anda saat ini. Kita lihat ada Inggris, apalagi Inggris, karena ternyata SFO, sebuah badan anti korupsi yang berasal dari Inggris, sudah menemukan bukti bahwa mereka melakukan suap. Begitu juga dengan yang ada di Rusia, Tiongkok, Brasil, dan tidak terkecuali ternyata Indonesia. Meskipun menurut otoritas perusahaan Garuda Indonesia saat ini, kasus ini memang hanya berhenti di Emir Syah Sattar sebagai seorang individu, bukan korporasi secara keseluruhan. Namun menarik untuk kita lihat bahwa ternyata negara-negara seperti Tiongkok dan juga Brasil misalnya, tidak hanya di Inggris. Jadi di Inggris itu ada sebuah peraturan. Kalau misalnya memang sebuah bisnis, entitas bisnis itu terbukti melakukan suap, mereka tidak harus melulu mendapatkan ganjaran penjara misalnya. Tapi boleh juga dengan denda yang sangat besar. Nah, untuk Rolls-Royce sendiri, dia sudah membayar ke pemerintah ataupun otoritas di Inggris harga kalau dirupiahkan 8,1 triliun rupiah. Begitu juga dengan Tiongkok. Tiongkok juga mendapatkan hal yang sama, Brasil juga mendapatkan hal yang sama, nilai-nilai tertentu. Artinya pengakuan dosa dalam tanda petik oleh Rolls-Royce sehingga dia akhirnya memberikan kompensasi. Tapi untuk Indonesia, status Emir Syah Sattar tampaknya yang baru mencuat karena KPK menemukan ada indikasi Emir Syah Sattar menerima suap yang fantastis. Tidak hanya itu, modusnya juga lintas negara. Keberhasilan KPK kali ini juga tidak sendiri karena ternyata bekerja sama dengan lembaga anti rasuah seperti yang berasal dari Singapura, termasuk juga SFO yang berasal dari Inggris. Sehingga koordinasi semuanya menyebabkan kasus ini akhirnya bisa naik statusnya dan akhirnya salah satunya adalah Emir Syah Sattar sebagai seorang tersangka. Jadi sederhana begitu ya, kalau mau masukin barang ke negara-negara ini dengan bisa aviasi lagi ya, dia melakukan suap dan tidak kecil, besar sekali yang dilakukan. Sudah diakui pula oleh Rolls-Royce, jadi tidak ada yang bisa menghindar lagi. Karena yang menyuapnya udah ngaku gitu loh, Rolls-Royce udah ngaku, maka sudah sulit untuk berkelit gitu. Tapi kita akan lihat bagaimana kasus ini ke depan. Dan kita lihat, dan ini adalah sederhananya kasus yang tadi sudah saya jelaskan di awal dengan skema yang lebih sederhana, yaitu membeli mesin pesawat jet yang ada di Airbus. Jadi kalau kita biasa naik pesawat, Anda juga salah satu pelanggan Garuda ya. Jadi ketika naik pesawat itu ada mesin. Nah, mesin jet itu produsennya adalah Rolls-Royce dan itu ternyata terindikasi ada suap di sana sehingga pesawat-pesawat Airbus itu menggunakan mesin jet produksi dari Rolls-Royce. Lalu berapa besar sesungguhnya kasus suap ataupun juga suap yang terindikasi diterima oleh Emir Syah Sattar? Kita lihat. Dalam bentuk uang itu senilai 2,2 juta dolar Amerika. Besar ya kalau kita konversi, tapi pada saat itu ya, pada saat dilakukan pada periode Emir Syah Sattar menjadi direktur utama. Kemudian juga ada mobil Rolls-Royce indikasinya. Jadi ada juga yang berupa barang, ada yang berupa uang. Nah, nilainya ini juga relatif besar ternyata dan modusnya juga baru lintas negara gitu loh. Jadi bisa ternyata dilakukan hal tersebut. Lalu kita lihat bersama bagaimana dengan kasus. Oke, ini adalah nilai kekayaan dari Emir Syah Sattar. Kita lihat bersama. Ini adalah perbandingan dari tahun 2010 ke tahun 2013. Emir Syah Sattar itu menjadi orang nomor 1 di Garuda Indonesia dari tahun 2004 hingga tahun 2014. Dan sebelumnya, sebelum dia menjabat sebagai orang nomor 1 memang di Garuda Indonesia, sebelumnya adalah menjadi wakil direktur di Bank Danamon. Gaji sudah besar juga. Tapi bila kita bandingkan tahun 2010 ke tahun 2013, memang tadi peningkatan yang cukup signifikan. Dari 19,96 miliar
rupiah itu meningkat menjadi hampir 50 miliar rupiah. Jadi kalau kita presentasikan kenaikannya itu sekitar 144%, lebih dari ataupun juga lebih dari 100% kenaikannya. Artinya memang menjadi pertanyaan dengan peningkatan sekitar 20 miliar rupiah, dari manakah mendapatkan uang tersebut? Menarik untuk kita balik bahwa oh ya dia kan Emir Syahsatar kan ada seorang direktur utama, maka saya ingin tahu benarkah dia bisa mengumpulkan 20 miliar misalnya dalam relatif singkat. Saya jabarkan pada Anda dari laporan keuangan Garuda Indonesia per tahun 2013 misalnya. Gaji seorang direktur utama itu sekitar 138 juta rupiah per bulan. Asik ya. 138 juta rupiah itu baru gaji loh. Belum insentif, kemudian juga belum ada tunjangan-tunjangan lain, kemudian juga belum ada fasilitas yang didapat oleh seorang direktur utama gitu. 138 juta. Kemudian dia juga memiliki saham Garuda karena saya ingatkan Anda tahun 2011 itu Garuda Indonesia memang melakukan IPO dan kemudian nilainya juga triliunan rupiah. Ternyata bisa dapat jatah saham tuh untuk orang-orang nomor 1 ataupun pentolan-pentolan di Garuda Indonesia. Kita lihat 96.395 dolar Amerika kepemilikan saham Garuda Indonesia oleh Emir Syahsatar. Jadi kalaupun kita kalikan misalnya dengan 24 bulan ya misalnya ataupun setahun misalnya, apakah ini mungkin menumpuk kekayaan Emir Syahsatar tadi yang kita sebutkan menjadi 42 ataupun sekitar 48 bahkan 48,73 miliar rupiah. Jadi nanti kita coba cari kalkulator lagi masing-masing ya, karena kasus ini masih sangat sensitif, masih sangat baru, jadi nanti mungkin akan ada kelanjutan ataupun perkembangan berikutnya. Saya lebih realistis ke segi bisnis karena Garuda Indonesia ini adalah sebuah entitas bisnis, perusahaan aviasi plat merah, dan kita lihat bagaimana respon pasar. Respon pasar itu akan menjadi refleksi bagaimana publik menilai. Lalu kita lihat bersama. Sebenarnya pada 18 Januari 2017 itu sudah oke banget itu pergerakan ataupun juga level dari saham Garuda Indonesia. Karena ada positif ataupun juga sentimen positif ya. Karena ada pertumbuhan ekonomi, rajinnya masyarakat Indonesia untuk belanja, salah satunya adalah belanja transportasi, kemudian juga ekspansi Garuda Indonesia ke titik-titik untuk tujuan ataupun destinasi pariwisata. Kemudian kita lihat juga ada secara korporasi, Garuda Indonesia sudah cukup berhasil. Setelah mengalami rugi bersih hingga triliunan rupiah pada tahun 2015, tahun 2016 laporan keuangannya positif loh. Itu cukup positif sehingga fundamental ekonomi korporasi itu sudah cukup baik. Sehingga tidak heran pada 18 Januari para investor sudah melakukan aksi beli terhadap saham Garuda. Namun kita lihat akhirnya ketika KPK mengumumkan bahwa Emir Syahsatar, mantan orang nomor 1 di Garuda Indonesia sebagai tersangka, pasar langsung bereaksi. Kita lihat langsung turun di Rp344 per unit saham, dan kita lihat pada pukul 3 tadi sore sudah ada di level tersebut dan secara grafis juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tapi ke depan masih akan berlanjut dan fundamental sebuah perusahaan itu adalah sesuatu yang lebih baik. Saya teringat sebuah quote ya, untuk menguji integritas seseorang berilah ia sebuah kekuasaan. Karena di situ akan teruji. Karena kalau kita nggak punya kekuasaan, ya nggak akan teruji juga integritas kita buat apa gitu. Tapi begitu dia punya kekuasaan dan dia mampu menjaga integritasnya, maka dia adalah seorang pemimpin yang sesungguhnya.